Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dumai, khususnya YouTuber Biah, dimanapun Anda berada, jangan lupa lewatkan kami di channel Al-Hikmah TV. Sekarang kita berbicara tentang pandemi. Semoga teman-teman yang di sana, yang dekat ataupun yang jauh, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya. Semoga dijauhkan dari mara bahaya dan emang keep safety. Kita emang harus jaga kesehatan juga. Oke Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang pandemi di beribadah di pandemi? Respon Ustaz itu seperti apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini di antara pertanyaan yang sangat bagus ya. Di antaranya itu karena ini merupakan berita yang sangat up to date, terkini. Jadi membahas mengenai ibadah di tengah-tengah pandemi atau wabah COVID-19. Jadi mungkin ini pandangan kami. Jadi melihat ibadah itu sendiri di tengah-tengah pandemi sangat sulit dalam situasi dan kondisi sekarang, ketika kita mengetahui pemerintah menghimbau untuk satu mungkin social distancing, yang kedua adalah physical distancing. Tapi kita tidak social distancing. Oh, insya Allah. Kita aman, kita zona hijau. Aman, insya Allah. Karena kita itu sangat berseberangan sekali. Saya sudah nikah, kalau misalkan Pani belum. Ini bahas-bahas nikah lagi, aduh. Jadi mengenai pandemi itu sendiri, di antara khususnya ketika sekarang dalam keadaan pandemi, bahkan pemerintah menghimbau tidak boleh adanya kerumunan. Bahkan dalam satu tempat pun, tempat peribadahan, ada yang melaksanakan ibadah dengan dilakukan social distancing. Nah, social distancing, ada space, ada jarak. Seperti itu. Apakah itu dapat dibenarkan atau seperti apa? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau misalkan memang kita berani untuk melaksanakan ibadah seperti itu di masjid, udah aja jangan physical distancing atau dikasih jarak. Udah aja dirapati. Bahkan kata Rasulullah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Luruskan saf-saf kalian, karena dengan lurusnya saf itu termasuk dari kesempurnaan salat. Bahkan untuk merapatkan saf itu kan sudah ada aturannya juga, merapatkan saf di antaranya itu. Jadi untuk beribadah yang lain juga, bahkan melihat di tempat-tempat umum misalnya, di tempat-tempat umum, bahkan melihat waktunya sangat lama dan orangnya juga tidak tentu orang dari mana seperti itu. Tapi hal itu ternyata sulit untuk diindahkan oleh masyarakat. Seperti contoh, ke mall itu banyak orang bergerombol itu, bahkan ke pasar. Nah itu ke pasar, di terminal. Nah itu yang mungkin yang harus kita perhatikan. Tapi ketika miris, mungkin saya pribadi ketika melihat rumah Allah yang harusnya di bulan Ramadan ini harus kita lebih giat dalam beribadah, ternyata lebih sedih ya. Di antaranya itu kita dijauhkan. Padahal kata Rasulullah kepada para sahabat dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yubshiru asabahu faja'akum syahrul Ramadan." Jadi pernah memberitakan kabar gembira kepada para sahabatnya, telah datang bulan Ramadan kepada kalian, syahrun mubarak. Jadi bulan penuh keberkahan, iktaradallahu alaikum siyamahu. Yang mana Allah wajibkan atas kalian dengan ibadah saum. Nah ini diantaranya itu. Jadi kalau misalkan melihat situasi dan kondisi serba sulit dalam beribadah, bahkan dampaknya terhadap ekonomi juga. Iya, pasti. Bahkan semua. Ya, Pani juga mungkin. Iya, kalau lihat dompet tidak ada uang. Krisis moneter. Benar. Itu. Jadi jangan sampai ketika kita krisis dalam materi, kita krisis dalam perasaan juga kan. Iya benar, iya. Tapi, udah bawa perasaan lagi aja di Ustaz, aduh. Nah ini, jadi yang harus kita perhatikan itu ya. Jadi sekalipun situasi dan kondisi, tapi hal ini tidak mengurangi. Jadi tidak menyudutkan atau menghilangkan semangat kita dalam terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Bahkan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Sekalipun dalam keadaan bagaimanapun, ibadah terus dilaksanakan, ketaatan bisa terus kita laksanakan, dan jangan sampai lupa gitu bahwa setiap kejadian itu tidak lain atas kehendak Allah.
ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada satu kejadian pun gitu, tidak ada satu musibah pun yang akan menimpa seorang kecuali atas izin Allah. Nah ini diantaranya corona tidak lain adalah makhluk Allah. Makhluk Allah juga. Jadi ketika Allah berkehendak untuk menempelkan makhluk itu ke Indonesia atau ke orang tertentu, tidak ada yang bisa menahan. Iya, benar. Bahkan kalau misalkan ada, kan banyak orang yang terkena virus corona, tapi qadarullah, atas takdir Allah, biiznillah, atas izin Allah, orang tersebut bisa sembuh. Iya, benar, seperti itu. Jadi ketika Allah sudah menghendaki kepada orang-orang tertentu, artinya sudah ada ketentuannya siapa saja yang akan terkena corona atau tidak. Jadi emang udah ada tertulis Nah, juga. seperti itu. Tapi yang harus kita perhatikan, ini ada dua golongan ekstrim yang harus kita perhatikan, yang harus kita waspadai. Pertama, golongan yang ekstrim, dia terlalu takut kepada virus corona ini. Bahkan saking paniknya, saking takutnya gitu, dia menafikan, menyampingkan takut kepada Allah Sang Pencipta. Jadi lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah. Bahkan yang paling berbahaya apa? Menempelkan, menularkan kepanikan, ketakutan ini kepada yang lain. Nah ini yang paling berbahaya. Sudah tahu kita panik, ditempelkan kepanikan itu. Sudah tahu kita itu jarang ibadah ke rumah Allah, ditempelkan kepada yang sering ke rumah Allah. Jadi orang yang sering ke rumah Allah beribadah jadi takut karena ditularkan kepanikan oleh orang tersebut. Padahal kan emang kita masuk masjid juga kan emang wudu juga ya, Ustaz? Begitu. Bersih Bahkan juga. kalau misalkan ketika melihat ibadah Jumat, coba orang yang mau melaksanakan Jumat di rumahnya itu mandi dulu, wudu dulu. Bahkan ketika mau masuk masjid disterilkan, diberikan masker. Bahkan tidak melupakan protokoler kesehatan apa? Disinfektan. Nah, disinfektan. Itu Pani yang menyemprotkan. Iya, benar. Di antaranya itu. Jadi kalau melihat terlalu sayang kalau misalkan rumah-rumah Allah itu sepi dengan orang-orang yang beribadah. Padahal nah ini kebersihan diperhatikan. Tapi kalau melihat ke pasar, ada orang yang pergi ke pasar mandi dulu. Tapi rata-rata yang sudah pulang dari pasar mandi. Iya, benar. Itu. Pani? Enggak. Bahkan Pani itu ketika mau berangkat ke pasar atau pulang itu lupa mandi. Yes. Tapi tetap ganteng ya. Ganteng Kan enggak. Ganteng mah enggak kan Payu. Tapi inilah diantara contoh ganteng yang tidak berguna. Itu maaf. Enggak, itu diantara contoh bukan ganteng tak berguna sekalipun belum punya calon. Tapi ini diantara contoh singlelilah. Amin. Singlelilah. Yang kedua, orang yang bahaya itu, yang anti mainstream itu, diantaranya adalah orang yang seolah-olah menyepelekan terhadap corona. Bahkan dia mengatakan kenapa takut kepada corona? Takut itu kepada Allah. Berkata seperti itu. Padahal ketika dia mengatakan seperti itu, jangan takut kepada corona, takut mah kepada Allah. Ketika dia menaiki motor ke jalan, balik lagi. Kenapa kamu balik lagi? Takut ada razia. Katanya takut sama Allah. Ada razia takut. Nah ini diantaranya. Jadi sekalipun keadaan apapun, tetap ini merupakan atas izin Allah. Maka yang harus kita perbanyak mengenai situasi dan kondisi pandemi ini, perbanyak berdoa, berlindung kepada Allah, perbanyak berzikir, perbanyak sedekah, dan kita berdoa khususnya dalam pandemi ini sesuai doa yang diajarkan oleh Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal baros wal jununi wal judam wa min sayyil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa? Minal baros, penyakit kusta, wal jununi, dan penyakit gila, wal jununi wal judam, dan penyakit lepra, wa min sayyil asqam, dan segala penyakit yang membahayakan termasuk corona. Itu mungkin sedikit pandangan dari kami pribadi. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang kita bicarakan bermanfaat. Sisi baiknya, sisi jeleknya buang. Semoga kita dalam keadaan istiqomah, sehat, satu keluarga juga, semua umat semoga sehat. Jangan pernah takut untuk corona, tapi takutlah kita saat kita dijauhkan dari rumah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Stay tune.